Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Karena ini pertemuan perdana kita, marilah kita membaca doa sebelum memulai pembelajaran agar kiranya dalam proses pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan hikmat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Karena ini merupakan pertemuan perdana kita, perkenalkan, nama saya Aspain. Saya merupakan salah satu alumni dari YIN Samarinda yang sekarang telah beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Samarinda. Dalam pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan kali ini saya mempersilahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk memperkenalkan diri, mulai dari ujung sana. Ya, terima kasih atas perkenalan dirinya. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masalah dasar-dasar pendidikan. Apa ada yang tahu apa itu dasar-dasar pendidikan? Sebelum kita beralih lebih jauh, lebih baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan sendiri. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencerdaskan, membangun, dan memanusiakan manusia. Sejalan dengan konsep pendidikan itu sendiri, dalam perspektif Islam disebut at-tarbiyah. At-tarbiyah merupakan landasan utama di dalam umat muslim. At-tarbiyah menjadi dasar bagi kita semua untuk selalu belajar dan belajar. Dengan pendidikan akan dapat mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, akan mampu mengangkat harkat dan martabat manusia. Pendidikan itu penting. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmu ala bisin", yang artinya tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, sampai ke negeri Cina. Dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya menuntut ilmu, ilmu apa saja, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Ki Hajar Dewantara menyebutkan konsep pendidikan adalah sebagai daya dan upaya untuk memberikan tuntutan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Sedangkan menurut Ahmad Marimba menyebutkan pendidikan adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik. Dalam hal ini pendidikan merupakan usaha yang dilakukan, ya. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka untuk mencerdaskan atau transfer ilmu pengetahuan kepada pendidik oleh pendidik kepada peserta didik. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Ya. Tujuan pendidikan seperti yang kita ketahui bersama, transfer ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat, bakat dan keterampilan peserta didik itu sendiri. Sedangkan fungsi pendidikan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan. Kemampuan dalam hal apa? Dalam segala bidang, tergantung kebutuhan dan tergantung minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Itulah pentingnya pendidikan. Itulah pentingnya kita mempelajari dasar-dasar pendidikan. Paling utama dan pertama sebelum kita membahas materi-materi lain. Hal yang penting, yang seyogyanya tidak boleh kita tinggalkan sebagai seorang intelektual, sebagai mahasiswa di dalam maupun sebagai
dosen itu sendiri. Komponen pendidikan, komponen proses pendidikan, komponen-komponen pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, komponen proses dalam pendidikan itu sendiri terdiri atas tujuan pendidikan. Jadi di dalam pelaksanaan program pendidikan harus memiliki tujuan. Yang pertama, apa tujuan pendidikan itu? Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Apa tujuan pendidikan? Ya, benar sekali. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan, untuk membangun karakter peserta didik, untuk meningkatkan kemampuan baik secara intelektualitas, spiritualitas peserta didik itu sendiri. Ya. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, metode pendidikan. Metode apa yang digunakan? Ya, metode apa yang digunakan dalam proses pendidikan itu sendiri. Ya, karena pada dasarnya di dalam pendidikan memiliki banyak sekali metode-metode. Mungkin akan kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya yang lebih terperinci mengenai metode pendidikan itu sendiri. Yang kelima, isi pendidikan atau materinya. Inilah yang harus kita cermati bersama. Bahan ajar atau materi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh, khususnya para pendidik ya. Karena materi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa ya, pada dasarnya materi itu sangat dibutuhkan baik di dalam kehidupan sosial maupun bermasyarakat. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Dan yang keempat, alat dan fasilitas pendidikan itu sendiri. Ya, selanjutnya landasan pendidikan. Landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, landasan agama. Di dalam landasan agama sendiri, ya, dalam dunia pendidikan merupakan landasan strategis dan sangat penting. Yang mendasari dari landasan agama adalah karena landasan agama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan bahwa telah diwajibkan atas kamu landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menyerukan kepada nabi-nabi, kepada rasulnya untuk menyampaikan risalah-risalah, baik yang berkehidupan duniawi maupun yang akhirat. Yang ketiga, landasan filosofis. Ya. Landasan filosofis sendiri bersumber dari pandangan-pandangan dan filsafat pendidikan itu sendiri. Menyangkut keyakinan, hakikat manusia tentang sumber nilai-nilai pengetahuan tentang kehidupan yang baik dan buruk, yang pantas dan tidak pantas dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, landasan hukum atau yuridis. Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur, ya, tolak ukur nilai di dalam aktivitas-aktivitas keseharian. Landasan psikologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan manusia. Oleh karenanya, pendidikan di dalam proses pendidikan dibutuhkan kecerdasan psikologis atau kecerdasan tentang kejiwaan dalam rangka untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masing-masing karakter peserta didik kita sendiri. Landasan sejarah yang bersifat mengandung kejadian, konsep teori praktik moral, cita-cita yang ingin dicapai, dan landasan kultural yaitu kebudayaan yang terkait dengan hal-hal yang melekat di dalam masyarakat yang tidak boleh kita tinggalkan. Selanjutnya, asas pendidikan. Di dalam asas pendidikan, ya, asas pendidikan yang pertama asas tuturi handayani. Yang kedua, belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Yang keempat, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Yang kelima, asas manfaat adil dan merata. Yang keenam, asas tanggung jawab bersama. Di dalam asas-asas pendidikan, pada kesempatan kali ini kita hanya menjelaskan secara garis besarnya. Dan insya Allah di dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih mendalam dengan materi khusus yang mengenai asas-asas dalam pendidikan itu sendiri. Ya. Mungkin
cukup sekian pertemuan singkat kita pada kesempatan kali ini, ya. Dan kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian diharapkan, karena ini merupakan perkuliahan perdana kita, teruslah belajar dan belajar. Belajar dari mana saja, belajar dari media, baik media sosial, baik media-media elektronik maupun media cetak. Karena pada dasarnya pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Ya. Karena seseorang yang cerdas bukannya seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya, tetapi seorang yang cerdas adalah seseorang yang mampu membagi waktunya antara waktu belajar dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, saya kira cukup sekian materi kuliah kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, sekiranya bisa membaca referensi yang lebih banyak untuk meningkatkan wawasan mengenai pendidikan. Ya. Karena mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang unggul bukanlah mahasiswa yang selalu berpatokan dengan apa yang disampaikan kepada dosennya. Tetapi mahasiswa yang unggul adalah mahasiswa yang mampu mengembangkan kemampuannya baik di dalam kelas seperti ini, pembelajaran seperti ini, maupun pembelajaran-pembelajaran di luar. Karena pada saat sekarang ini sangat mudah untuk mengakses informasi-informasi ilmu pengetahuan. Ada di Google, saya rasa semuanya lengkap ada di sana. Nah, untuk menambah wawasan, dapat mengakses baik media cetak maupun media elektronik banyak sekali. Nah, sekiranya kita sebagai mahasiswa agar mampu untuk meningkatkan kemampuan kita dengan banyak membaca. Karena banyak membaca, banyak tahu. Dengan banyak tahu akan menambah wawasan-wawasan kita sehingga kita tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi, sains dan teknologi. Ya, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami harapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk selalu belajar dan selalu belajar. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang ini, tetapi teruslah menggali informasi-informasi dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan diri kita, masyarakat banyak, dan untuk masyarakat secara luas. Dan kita jadikan diri kita sebagai mahasiswa yang bermanfaat, dan kita jadikan diri kita sebagai mahasiswa sebagai tempat atau wadah bagi kita untuk mengembangkan kemampuan kita, sehingga ya kita memiliki bisa dikatakan kecerdasan tertentu, baik secara emosional maupun secara spiritual. Kita dikuliahkan, ya, kita duduk di bangku kuliah pada saat ini adalah berkat orang tua kita. Marilah kita jangan kecewakan orang tua kita. Marilah kita terus belajar dan belajar dengan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, itu bebas, atau itu ada baik di dalam kelas maupun belajar di ruang, baik belajar di dalam kelas maupun belajar di luar kelas. Seyogyanya kita sebagai manusia, kita mampu menempatkan diri kita. Teruslah belajar dan belajar, tiada hari tanpa belajar. Ya, tekankan pada diri kita, apabila saya tidak bisa menjadi yang terbaik, setidaknya saya bisa menjadi yang pertama. Ya. Mungkin cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini, dan kami harap bisa membaca materi-materi selanjutnya yang silabusnya telah kami sebarkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.